Pemirsa, usaha yang dimulai pada tahun 2018 ini modalnya hanya 8 juta rupiah saja, jualannya juga dengan menggunakan gerobak alias kaki lima. Dan kini 4 tahun kemudian, pada tahun 2022, omsetnya mencapai 8 miliar rupiah. Tapi tanpa pendanaan ataupun pinjaman dari luar, alias keuntungannya ini murni dari asal modalnya saja begitu. Wah, ini sangat menarik ya pemirsa. Dan pandemi ini memang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi seluruh usaha kuliner, tapi usaha kuliner yang akan kita jajal pada hari ini justru mencapai titik omset tertingginya pada saat pandemi. Wah, apa rahasianya dan bagaimana strateginya? Mari simak perbincangannya bersama saya Dina Guring di Invest Time on Location. Halo, selamat siang. Halo, siang Mbak. Pemirsa, kita langsung aja ngobrol bersama dengan CEO-nya. Aku panggilnya Kang Dinal aja ya. Ya, Apa Kang kabar Dinal. Kang? Alhamdulillah sehat. Ini lagi bikin apa ceritanya? Ini kita lagi bikin bakso aci. Oke. Salah satu produk andalan ya? Betul, andalan kita di bakso aci. Ini kayaknya lagi banyak orderan apa gimana nih Kang? Iya, alhamdulillah lagi banyak sih. Oke, itu tadi saya udah jalan-jalan Kang. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrolnya agak di depan nih? Oke, boleh. Biar agak luwes gitu. Tapi saya harus Banyak. nganterin dulu ini kayaknya. Boleh, Saya silakan. nganterin dulu ke sana ya. Boleh, Bentar ya. silakan Kang. Silakan. Nah, oke Kang Dinal, ini cukup menarik ya usaha bakso aci. Mungkin boleh diceritain nih Kang, kenapa memilihnya bakso aci dan mulainya tuh seperti apa? Oke, jadi sebenarnya awal mulanya itu si bakso aci ini karena partner saya namanya Kang Dandi, dia suka banget sama bakso sih. Oh. Termasuk saya juga sebenarnya kan, Oke, suka banget penggemar sama bakso. Betul, karena saya dari Bandung, dari Sunda juga, saya senang dengan yang asin-asin, yang pedas-pedas, akhirnya Gurih-gurih. gurih-gurih, akhirnya kita coba buatlah si bakso aci Akang ini. Oke. Gitu. Nah, jadi awal mulanya memang partner saya, Kang Dandi tadi, kita buatnya itu adalah gerobakan awalnya kayak gini. Oh, oke. Buatnya gerobakan, terus di depan garasi, di sini juga gitu. Jadi startnya dari rumahan, dari start kecil banget lah startnya gitu. Modal awalnya berapa Kang? Modal awal itu sekitar 8 juta rupiah. 8 juta rupiah. Oke, terus? Dari situ berjalan terus kita pakai sosial media, kita pakai digital, undang-undang influencer, ternyata alhamdulillah lingkungan sini suka dengan produk kita. Jadi mouth to mouth, mereka senang produk kita, akhirnya dari situ kita nambah cabang-cabang. Oke, sekarang nih cabangnya udah berapa? Sekarang alhamdulillah sekitar 120. 120. Ada di Pulau Sumatera, itu ada di Lampung, terus di Pulau Jawa, terus sampai ke Bali. Ini sistem usahanya tuh seperti apa sih Kang? Karena kan memang startnya rumahan, Ya. cuman kan memang ini sekarang udah ada brandnya. Apakah semuanya dikelola sendiri atau emang ada yang franchise? Ya, jadi pada awal mulanya memang kita ada dua skema. Yang pertama itu adalah on store atau kita sendiri yang mengelola. Terus yang kedua itu adalah kemitraan atau franchise. Oh. Jadi sekarang kombinasi nih antara yang kita punya sama yang mitra punya. Itu awal dibukanya 2018. Betul, 2018 sampai 2022 sekarang sudah ada 120 store yang kelola sendiri. Sekitar 20. Sisanya semua franchise. Semua franchise. Menarik nih. Berarti pemirsa bisa nih kalau mau ikutan franchise. Boleh. Harus punya apa nih Kang kalau pengen ikut franchise? Ya, jadi sebenarnya kan kalau yang punya uang mungkin banyak, Ya, tapi kita di sini mencari partner berbisnis gitu. Jadi yang kita lihat sebenarnya bukan dari sisi finansial aja, Ya. tapi dari sisi dia willing nggak untuk berbisnis, kemudian kerjasamanya enak nggak, chemistry-nya dapat atau enggak gitu. Nah dari situ baru kita coba screening, setelah screening baru ya kita perbolehkan untuk bermitra lah bareng dengan kita gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau modal untuk franchise-nya sendiri ini berapa sih Kang? Modalnya itu kita start di 135 juta. Oke. Jadi 135 juta itu udah termasuk license fee untuk 5 tahun, terus udah termasuk bahan baku dan marketing activity. Oh, tapi tempat sewa, kemudian SDM itu terpisah lagi. Terpisah gitu. Oke, Karena tapi kan banyak juga mitra yang mungkin punya tempat sendiri punya atau nyari tempat pengennya sewa buka sendiri. di sini. Betul, gitu. betul. Oke. Menarik pemirsa ini karena memang bisnis franchise ini juga lagi menjamur ya. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara soal bisnis begitu, kalau sampai saat ini apakah memang sudah sesuai target Ya. atau belum nih Kang kondisinya? Sebenarnya kalau secara dari perusahaan belum.
Belum. Jadi rencana kita memang di tahun 2023 itu kita pengen ekspansi ke Pulau Sumatera. Oh. Gitu. Karena di Sumatera kita baru ada di Kota Lampung sama di Pangkal Pinang dan responnya alhamdulillah baik gitu. Berarti variasi itu jadi satu tantangan tersendiri ya, Kang, Betul, ya, untuk betul. melakukan usaha dari kuliner ini sendiri. Betul, gitu. betul. Jadi kita sadar untuk inovasi produk itu memang diperlukan lah setiap tahun. Makanya dari kuah pun kita variatif. Kita ada kuah ambiar dari telur, Ya. terus juga ada kuah samyang, ada kuah miso dan lain-lain. Kalau ngomongin soal tantangan itu tadi salah satunya variasi, karena masyarakat bisa bosen nih kalau itu Benar. terus menunya. Tantangan lain dalam usaha ini tuh apa sih, Kang? Konsistensi sih. Konsistensi karena kan namanya bisnis itu pasti ada ups and down Ya. gitu. Nah, waktu down-nya ini memang diperlukan tuh konsistensi sama tekad yang kuat sebenarnya. Itu yang menjadi kunci utama kenapa Bakso Aci ataupun Akang Group bisa berdiri sampai sekarang. Oke, nah kan Bakso Aci Akang ini kan sudah ada dari 2018. Ya. Ini artinya melewati masa-masa kegelapan pandemi. Masa Ya, betul. kegelapan semua usaha lini usaha nggak pandang bulu. Ya. Nah kalau dari Bakso Aci Akang sendiri bagaimana kondisinya waktu pandemi? Apakah parah seperti itu atau seperti apa? Ya, jadi kalau memang waktu awal PSBB itu memang kita sama lah, semuanya pasti tutup Ya. secara outlet, yang lain itu kebijakan dari pemerintah gitu. Pada saat itu pun sebenarnya kita melakukan beberapa strategi marketing gimana caranya supaya company ini survive gitu. Kenapa supaya survive? Supaya pegawai-pegawai kita tetap bertahan lah, nggak Betul. kita lay off gitu. Jadi salah satu yang yang bisa kita lakukan pada pandemi itu kita lakukan aktivasi marketing. Jadi pada saat itu kita buat lagu, kita kerjasama dengan Lala Ilmanino, kemudian kita bikin video klip dengan Mas Arif Muhammad. Alhamdulillah dari sisi sales ternyata sales terbaik kita selama kita buka itu waktu masa pandemi. Justru Itu malah tertinggi di masa pandemi. pandemi. Betul, karena Karena- mungkin behavior orang kan stay di rumah gitu. Bergeser tapi tetap bisa dikonsumsi Betul. bakso aci ini Betul. sendiri dengan cara delivery online itu. Betul, Justru betul. paling tertinggi waktu pandemi Tertinggi. sampai berapa, Kang? Kita pandemi itu mungkin sehari rata-rata bisa sekitar 7 jutaan per outlet. 7 jutaan per Per outlet, outlet. dari 100 sampai 120 Betul, outlet betul. itu. Oke, kalau sampai saat ini Kang, ini kan sudah cukup established gitu ya, omset di titik Oke. ini berapa per bulan? Per bulan itu sekitar 7 sampai 8 alhamdulillah. 7 sampai 8 miliar rupiah per bulan, Betul. yang awalnya modalnya 7 juta rupiah, Ya. sekitar 4 tahun yang lalu. Iya betul. Wah, berarti ekspansinya luar biasa. Karyawan ini kan karena memang sudah brand, begitu sudah franchise, ada berapa orang, Kang? Kita di manajemen sekarang ada sekitar 130 orang di kantor. 130 orang di manajemen, Betul, di manajemen itu belum termasuk dengan kru-kru kita di outlet. di outlet. Berarti ini daerah ini memang area perkantoran juga, jadi selain konsumen bisa beli, di sini juga ada perkantoran juga. Betul, betul. Jadi memang ini kita buat tuh HQ kita lah, headquarter kita. Jadi di sini selain ada kantor, kita di sini coba kita pasang beberapa brand-brand kita lah di bawah Akang Group gitu. Oke, berarti kita bisa lihat kantor manajemen, ngintip dikit boleh, Kang? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Oke, kita coba lihat kantor manajemennya. Yuk, Kang. Oke. Kirain tadi aku tanya ada misalkan. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Ini apa nih, Mas? Jadi ini manajemen kita, ini bagian finance, accounting, sama tax. Halo teman-teman. Halo, maaf ya ganggu dikit. Jadi ini Oke. divisi yang lain dari FAT tadi gitu. Oh iya, jadi menarik ya. Jadi tempatnya satu area, selain ada store offline-nya juga, kemudian manajemen juga, mungkin Betul. pelatihan tenaga kerja juga di sini juga. Betul. Oke, kalau di Akang Group sendiri sekarang fokusnya kalau di SDM pengen ngembangin di bagian mananya nih, Kang? Apakah marketingnya atau mungkin produknya sendiri? Kalau dari kita ada dua-duanya sih. Yang pertama dari sisi produk dan brand itu udah pasti. Jadi Ya. kita punya planning juga di tahun 2023 insya Allah akan menambah mungkin 1 brand lagi. Kemudian dari si SDM pun pasti akan mengikuti. Itu dengan bertambahnya brand, ya kita coba lengkapin juga secara timnya ke depannya gitu. Oke, kalau ngomongin soal pendanaan, ini kan nggak jauh-jauh pasti. Ya. Gimana sistem pendanaan di Akang Group ini? Apakah ada pinjaman dari bank Ya. atau seperti apa?
Ya, alhamdulillah sampai saat ini memang kita belum menggunakan pinjaman dari bank gitu, karena memang dari partner saya juga, Kang Nadi juga, secara prinsip memang nggak mau riba Iya, di sana. oke, Gitu. baik. Jadi kita baik. coba memanfaatkan segala sumber daya yang kita punya, maupun itu SDM ataupun dari sisi dananya. Berarti dari 2018 dari awal titik berdiri sampai sekarang dana yang dipakai memang dari dana operasional. Betul. Begitu Alhamdulillah murni situ. dari dana Iya. operasional begitu. Mungkin sedikit Kang buat di-sharing buat teman-teman atau masyarakat yang pengen juga gitu mencoba usaha di mana marketing berperan cukup banyak begitu ya. Iya. Kalau dari Akang Group sendiri atau dari Baslaci Akang, gimana sih strategi marketingnya sampai bisa di titik sekarang ini? Ya, jadi sebenarnya kita strategi marketing ini karena kita bentuknya adalah korporasi, pasti kita membuat perencanaan dulu. Ya. Ya, misalkan kita buat perencanaan untuk 1 tahun ke depan itu marketing plan-nya seperti apa sih, yang di dalam itu pasti ada beberapa marketing activity, itu yang pertama. Terus yang kedua kan karena partner kita juga ada Mas Arif Muhammad, beliau kan memiliki juga ide-ide yang out of the box lah di sana kan. Jadi kita bisa menggunakan ide-ide itu untuk menjalankan strategi marketing ke depannya seperti apa gitu di sana. Terus yang terakhir ya kita ngelihat sesuatu yang viral. Jadi once apa yang viral, tim kreatif marketing kita itu dengan cepat memproduksi konten yang mengikuti tren yang saat ini. Riding the wave kalau Betul, istilahnya riding the yang wave. sekarang. Oh gitu. Betul, gitu. Kalau yang selama ini udah pernah diterapkan yang unik-unik apa sih? Kita pernah kemarin itu untuk si namanya program Akang Modalin Nikah gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua kan kemarin sempat juga Ibu Menteri Sri Mulyani bilang bahwa kaum milenial ini susah untuk punya rumah, Ya. sulit untuk punya rumah. Nah, akhirnya kita coba buat marketing itu untuk giveaway rumah. Jadi kita kasih hadiah rumah untuk customer. Oh beneran Baslaci Akang. rumah-rumah tapak gitu. Betul, betul. Dan memang ada pemenangnya begitu. Belum, ini masih proses terus. Oh. Masih proses di Februari mungkin Dan berakhir. ini bagian dari marketing. Betul, ini part dari marketing. Yang Akang Modalin rumah. modalin nikah itu juga Nikah. beneran. Betul, itu beneran. Dan Jadi, sudah ada yang menikah. sudah ada yang menikah juga. Alhamdulillah. Gitu. Sudah ada yang menikah karena marketing dari Akang sendiri. Nah, kalau aku dengar jadi selain udah ada offline store di Ya. sini, pusatnya cukup besar, kemudian ada manajemen dan ada beberapa fasilitas, Ya. ada gudang juga ya kan Betul, kita punya gudang juga di sini. untuk packaging. Betul, betul. Kita boleh main ke sana? Boleh dong. Oke, Kita main. abis ini kita ke sana ya. Oke, boleh. Tapi sementara kita break dulu sejenak, tetap di Invest Time on Location.